Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TP2, Kitab Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Demikianlah sabda Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tema renungan saat ini adalah menyalakan mercusuar dalam keluarga. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang keempat mengingatkan bahwa tanggung jawab orang tua, khususnya ayah, bukan hanya memenuhi kebutuhan jasmani anak, tetapi juga mendidik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Pendidikan rohani bukan tambahan, melainkan bagian penting dari panggilan orang tua Kristen. Ada ilustrasi tentang kapal penangkap ikan paus dan mercusuar yang menggambarkan tentang hal ini dengan sangat menyentuh. Ada seorang ayah yang bertugas menjaga mercusuar yang sedang menantikan kepulangan anaknya yang telah berlayar menangkap ikan paus selama 3 tahun. Namun karena kelelahan dan tertidur, lampu mercusuar padam tepat pada saat badai datang. Akibatnya kapal karam dan anak yang sangat dinantikannya justru binasa di depan rumahnya sendiri. Duka cita itu bukan hanya karena badai, tetapi karena kelalaian sang ayah menjaga terang yang seharusnya dapat menuntun kapal anaknya. Kisah ini mencerminkan kondisi banyak keluarga saat ini. Banyak orang tua bekerja keras, berjuang memenuhi kebutuhan hidup, menyekolahkan anak setinggi mungkin, tetapi lupa menyalakan mercusuar rohani di rumah. Doa bersama jarang dilakukan, firman Tuhan jarang diajarkan, dan teladan hidup Kristen kurang terlihat. Akibatnya anak-anak bertumbuh tanpa arah rohani yang jelas. Mereka mudah kering secara iman dan rentan jatuh dalam dosa serta pengaruh dunia. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Tuhan mempercayakan anak-anak kepada orang tua, bukan hanya untuk dibesarkan, tetapi untuk dibimbing mengenal Dia. Menyalakan mercusuar rohani berarti menghadirkan firman Tuhan dalam keseharian, berdoa bersama, menasehati dengan kasih, dan memberi teladan hidup yang takut akan Tuhan. Pendidikan rohani tidak selalu harus panjang atau rumit, tetapi konsisten dan lahir dari kasih. Marilah para ayah dan ibu mulai kembali pada panggilan ini. Jangan biarkan lampu mercusuar padam karena kesibukan atau kelelahan. Dengan terang firman Tuhan, anak-anak akan dituntun dengan aman, bertumbuh dalam iman, dan menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan dunia. Tuhan menolong setiap orang tua untuk setia menjaga
terang itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, saat ini banyak jiwa-jiwa muda yang terhilang daripadamu. Orang tua mereka terlalu sibuk bekerja mencari nafkah, sehingga kebutuhan rohani anak-anaknya terabaikan. Banyak di antara mereka yang menyatakan diri menjadi pengikut Yesus, tetapi hidup rohani mereka seperti pohon kering yang tidak pernah disiram air, sehingga batang-batangnya kering dan mudah patah. Nyalakanlah kembali ya Tuhan Yesus lampu mercusuar rohani para ayah dan ibu yang sudah mulai padam, agar anak-anak mereka tidak binasa karena jerat dan tipu daya kegelapan. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi kerinduan, kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan kesembuhan. Kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sertai dan berkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.